Aku ngerti sih kalau kerja kamu itu lambat dan tempo kamu itu sangat lambat dan rendah. Karena kamu datang dari negara tropis yang panas banget, sehingga membuat kamu itu lambat dan lelet kerjanya. Hai semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue, Medi Mirasari. Apa kabar guys? Semoga kalian semuanya sehat-sehat selalu dan pastinya tetap hati-hati. Dan buat kalian yang masih kerja di rumah, semoga semakin lancar pekerjaannya. Dan semoga saat-saat sulit ini berlalu secepatnya gitu. Dan buat kalian yang mungkin lagi selewat gitu ya, mampir ke channel gue dan mungkin belum kenalan gitu ya sama gue. Nama gue Medi Mirasari. Gue udah 10 tahun tinggal di Belanda karena ikut dengan partner gue yaitu suami gue. Dan di isi konten dari channel gue ini, gue sharing kehidupan gue di Belanda gitu ya, aktivitas gue sehari-hari, atau ada cerita lain yang bisa gue bikin vlognya, pokoknya macem-macem. Tapi yang pasti gue akan berusaha sharing tentang sesuatu yang ada unsur informasinya untuk kalian. Dan buat kalian yang mungkin gitu ya belum subscribe channel gue dan pengen tahu story-story gue di Belanda yang lainnya, barangkali kalian mau bantu gue untuk subscribe channel gue gitu, boleh banget guys. Gue akan makasih banget karena dengan kalian subscribe channel gue itu kalian sudah membantu gue untuk memberikan atau berusaha memberikan yang terbaik, dan siapa tahu channelnya itu makin naik karena kalian juga ya udah support. Jadi thank you banget nih teman-teman. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan sedang viral di seluruh dunia gitu ya, terutama akhir-akhir ini. Sebetulnya gue tidak ingin membicarakan masalah tentang berbau ras atau politik atau religion, nggak, itu nggak ada di channel gue. Tapi mungkin beberapa dari kalian sudah tahu banget, udah nonton tayangan atau berita sedih yang dialami oleh seorang warga negara Amerika gitu ya, yang meninggal karena ulah polisi yang terlalu berlebihan. Dan jadinya sekarang rusuh banget tiap hari beritanya gitu. Jadi si orang itu adalah warga keturunan Afro-American gitu ya, yang tinggal di Amerika, yang mungkin ada kesalahannya sedikit atau enggak, yang jelas dia so sorry to say gitu ya, akhirnya meninggal karena ulah dari polisi-polisi setempat yang terlalu kasar gitu ya. Dan pastinya gue berharap supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Nah, terus apa hubungannya dengan video yang mau gue buat hari ini nih guys? Jadi mungkin beberapa dari kalian tuh udah sering bertanya atau pernah bertanya-tanya, apakah gue selama 10 tahun ini pernah mengalami kejadian yang berhubungan dengan rasisme gitu ya di Belanda? Atau mungkin pernahkah gue mengalami kejadian buruk gitu ya yang berhubungan dengan rasisme gue sebagai pendatang yang tinggal di Belanda? Nah, jadi gue mau cerita. Sebetulnya kalau kejadian rasisme itu kalau menurut gue tuh ada di seluruh dunia. Cuman ada yang ketahuan, ada yang enggak. Kalau gue pribadi sih belum pernah mengalami yang namanya 100% dianggap rasis atau diperlakukan rasis ya. Kenapa? Karena kalau misalnya memang gue diperlakukan rasis, itu berarti gue gak bisa kerja dong sampai sekarang gitu ya. Jadi dengan gue udah boleh kerja di Belanda ini, gue punya gaji, gue bayar tax gitu kan, gue di hire jadi pegawai, itu sih menurut gue tidak diperlakukan secara rasis ya. Karena kalau misalnya rasis, pasti kalau gue cari kerja, mereka akan, oh kamu dari Indonesia ya, kamu nggak boleh kerja di sini, sorry, kita hanya memperkerjakan orang-orang bule, misalnya kayak gitu, itu baru rasis. Nah, tapi nih guys, kalau rasis itu nggak pernah kejadian di gue. Tapi kalau diskriminasi, gue pernah ngalamin beberapa kali diskriminasi di Belanda. Jadi beberapa tahun yang lalu itu, sebelum gue kerja sebagai housekeeping ya, untuk home care-nya orang-orang tua atau home care-nya orang-orang jompo, gue tuh pernah kerja di perusahaan catering. Jadi gue pernah bikin videonya nih, gue kerja di catering yang untuk kantin orang-orang kantor saat itu. Jadi pekerja-pekerjanya itu seperti gue dan lain-lainnya itu, kita tuh bikin makanan ya untuk persediaan kantin dari perusahaan, di mana orang-orang kantor itu tuh kalau mau istirahat tinggal makan, tinggal beli gitu. Kebetulan saat di perusahaan itu memang gue adalah satu-satunya orang Indonesia atau orang Asia. Nah, semua itu di sana pegawainya itu orang Belanda, atau mungkin bukan orang Belanda, ada yang emang orang bule tapi pendatang dari negara Eropa yang lain gitu ya.
Cuman gue saat itu di bagian divisi gue itu, gue adalah satu-satunya orang Indonesia yang kerja di situ gitu. Jadi ceritanya saat itu tuh lagi jamnya busy hours ya, jadi sibuk banget. Pokoknya jam-jam sibuk kalau kerja di bagian food beverage itu jam-jamnya lunch ya teman-teman, jam-jam 12 gitu lagi sibuk. Pokoknya gue juga lagi konsen gitu ya, lagi nyiapin makanan, lagi masukin sayur-sayuran gitu ke sandwich karena gue saat itu sedang bikin sandwich. Nah, di mata manajer gue saat itu, which is manajer dari divisi gue, tempo gue itu kurang cepet di mata dia. Jadi karena memang sibuk banget tuh jam, jadi gue tuh harus refill lagi, isi ulang bagian sandwich yang udah kosong gitu. Jadi pas gue lagi bikin tuh lewatlah manajer gue. Pertamanya sih dia bilang dengan kata-kata yang baik dan sopan, dan standar lah kritisinya orang Belanda kan memang ceplos-ceplos ya. Dia bilang, Mandy, ayo coba kamu kerja bisa nggak sih lebih cepat lagi, tempo kerja kamu tolong dinaikkan karena kamu itu agak lambat gitu ya, karena kita ini lagi ngejar jam, jadi tolong naikkan tempo kerja kamu, bukan tempe ya guys, sorry. Nah jadi pas lagi saat itu gue ngerti, oke, sorry banget, gue bilang nggak apa-apa, nggak usah ngomong sorry, dia bilang, tapi tolong naikkan temponya karena kita ini mau isi ulang si sandwich ini segera. Udah, saat itu si manajer gue pergi, datanglah kolega gue, partner kerja gue nih. Nah, dia memang lebih tua jauh ya umurnya daripada gue. Jadi kayak ibu-ibu Belanda gitulah yang udah agak umurnya kira-kira 50 gitu deh. Terus dia lewat gitu ya sebelah gue, terus dia ngeliatin gue kerja. Terus dia ngomong gini sama gue, aku ngerti sih kalau kerja kamu itu lambat dan tempo kamu itu sangat lambat dan rendah. Karena kamu datang dari negara tropis yang panas banget, sehingga membuat kamu itu lambat dan lelet kerjanya. Dan gue yang, apa sih nih orang nyebelin banget, serius deh, sok tahu banget gitu ya. Iya oke lah, kerjaan gue memang lambat ya guys saat itu, tapi lu tuh nggak, maksudnya dia tuh nggak perlu lah ngomong kalau gue tuh datang dari negara yang emang panas, tropis gitu ya, terus menjadikan gue jadi lelet dan tempo kerja gue jadi nggak cepet. Kalau itu sih menurut gue ya diskriminasi gitu kan. Terus ibu itu pergi aja. Cuman memang kalau orang Belanda tuh ngomong juga emang seenak jidat, yang kadang-kadang dia tuh nyeplos aja gitu tanpa mikir orang tuh bakal feel hurt atau enggak. Tapi menurut gue sih itu agak diskriminasi kalau dia udah bawa-bawa gue datang dari negara mana, terus gue jadi lelet karena keadaan negara gue itu panas. Jadi kesannya semua orang Indonesia itu lelet-lelet kerjanya ya gitu. Gemes banget nggak sih, gue tuh udah pengen gitu ya. Kalau bukan dia udah umur 50 tahun tuh rasanya pengen gue bentak gitu. Cuman gue tuh aku mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Ada nih satu pegawai ya, yang umurnya juga jauh lebih muda daripada gue. Itu kerja nyuruh-nyuruh gue, terus minta bantuan gue, terus dan nggak pernah minta tolong temennya yang lain yang bule. Jadi gue tuh selalu disuruh-suruh kayak, lo lagi ngapain di situ? Bisa tolongin gue nggak bawain keranjang es batu? Tolong bisa bantuin gue nggak? Oh enggak, dia nggak ngomong bantuin gue, dia ngomongnya, lu bisa tolong, lu bisa bawain itu nggak keranjang es, bisa lu bawain nggak keranjang buah-buahan, itu tolong dimenurin dong, itu tolong diini dong, itu dong, tolong segala macem. Itu dia selalu kayak gitu ke gue. Tapi ke temen dia yang sesama bule itu dia nggak pernah kayak gitu. Gue inget banget dia itu jauh lebih muda umurnya dibanding gue, tapi kurang ajarnya itu banget. But anyway ya, di sini ya begitulah. Kalau kerja itu mereka nggak akan mandang kita tuh lebih tua atau enggak, memang kita sesama partner kerja gitu. Cuman gak enaknya adalah mereka yang muda-muda tuh suka nggak tahu sopan santun. Terus juga ya kalau jamnya istirahat tuh gue tuh kayak merasa out of the box gitu, kayak di luar box gitu, yang nggak ditemenin gitu. Mereka tuh suka nggak ngajak ngobrol gue gitu. Terus udah gitu mereka kalau pengen ngomong sesuatu gitu ya, kayak pengen meeting rapat, kayak misalnya mau ngomongin hal yang kecil lagi berdiri bareng, itu tuh gue nggak diajak. Ya ampun, sedih banget nggak sih? Jadi tuh gue nggak diajak gitu guys. Jadi mereka tuh yang ngumpul di pojokan gitu ya, berempat atau berlima, tanpa memanggil gue untuk gabung, untuk kayak yuk kita ngobrol sesuatu gitu. Dan gue nggak tahan dengan keadaan itu sekitar 6 bulanan. Akhirnya gue cabut dan gue aduin semua ke kepalanya langsung, kayak
bukan manajer ya, kayak direkturnya lah gitu, kayak bosnya langsung kan, karena kan kalau kita mau resign gitu ya, mau cabut, pasti kan mereka ada kayak evaluasi, nanya gitu kan, kenapa, apa yang terjadi gitu, kenapa kamu kok ingin keluar. Gue bilangin semuanya ke dia, gue bilang sorry banget, mereka itu nggak ada ramah-ramahnya sama gue, apa karena gue tidak seperti mereka yang orang Belanda, atau karena apa aku nggak tahu, karena gue merasa gue tuh udah bisa bahasa Belanda dan gue komunikasi secara lancar dengan mereka, cuma mereka tuh nggak ramah. Oh ya, ada juga 2 orang yang suka bisik-bisik kayak lucu gitu, ngomongin apa di belakang terus cekikikan sendiri gitu. Terus pas gue nengok, kenapa mereka tuh yang gitu-gitu, ketawa-ketawa kayak gitu. And for your information juga nih ya teman-teman, kalau di Belanda itu ya, kalau kerja di bagian kayak yang kantin gitu, kayak yang khususnya kantin-kantin pabrik kayak begitu, mohon maaf, oke, ini negara Belanda, tapi kalau kalian udah lama tinggal di sini, kalian itu bakal bisa merhatiin bule yang educated sama bule yang gak educated, which is bule yang pendidikannya itu tidak terlalu tinggi. Oke lah, gue sekarang kerjanya housekeeping ya, bukan kerja di kantor. Tapi setidaknya waktu gue di Indonesia, gue tuh dari TK sampai kuliah tuh mengenyam lah pendidikan sampai sarjana. Walaupun sekarang oke lah, gue kerja tidak sesuai dengan degree gue gitu. Tapi setidaknya gue itu tata cara gue tuh, sopan santun gue masih gue bawa. Tapi kalau orang-orang yang kerja kayak di Belanda gitu ya, orang-orang bule yang pabrik gitu, yang ya bukan kalau waitress beda, waitress masih mending. Kalau ini tuh kayak di pabrik yang makanan produksi gitu, itu kadang-kadang tuh mereka tuh orang-orang yang tata bicaranya aja tuh suka sompral, enak jidat, dan memang pendidikan mereka juga mungkin gak terlalu tinggi gitu ya levelnya. Anyway, gue ngomong gini memang ini fakta ya, gue bukan pengen sosok ngerendahin. Kalau ada orang yang komen misalnya, kamu aja yang perasaannya kayak gitu, saya enggak, ya kan pengalaman orang beda-beda gitu kan Bu. Makanya nih guys, gue ada tips buat kalian yang emang tinggal abroad gitu ya, atau kalian yang baru datang tinggal di Belanda atau negara manapun gitu yang baru pindah. Kalian itu harus bisa stand up gitu. Kalian tuh mesti kalau perlu sombong, angkuh gitu ya. Maksudnya bukan sombong angkuh atau yang gimana, tapi itu semua tuh untuk melindungi diri kalian. Jadi kalian tuh jangan mencela-mencela gitu, jangan yang lemah-lemah gimana, yang terlalu ramah itu tuh jangan. Harus tegas. Jadi bener-bener yang gitu. Oh enggak, ini apa? Kalian tuh mesti berani jawab, punya sifat yang keras gitu ya di mata mereka. Maksudnya gitu, tunjukkan kalau we can stand up. Oke guys, teman-teman, itu tadi video untuk hari ini mengenai cerita gue yang pernah beberapa kali mengalami diskriminasi di Belanda, tapi kalau rasis enggak, dan cerita lainnya yang juga mungkin kalian belum tahu gitu di sini. Dan thank you banget kalian udah nonton, dan jangan lupa kalau memang kalian mau gitu ya, subscribe channel gue, like dan komen, dan I'll see you guys in my next video. Dadah.